الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sangat cerah ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehat dan afiat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah menunaikan ibadah salat Jumat. Salat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, marilah di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama mengingatkan diri kita masing-masing, keluarga kita, kerabat kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang-orang yang beriman yakin betul bahwa hanya dengan bekal takwalah kita akan selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan ingatlah bahwa bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita, kita pelihara keimanan kita laksanakan apa yang Allah sukai dan Allah ridhai, dan kita upayakan semaksimal mungkin semampu kita untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari apa yang Allah tidak sukai dan Allah tidak ridhai. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 2 Mei kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa, kunci kemajuan sebuah umat. Islam memandang sangat penting arti pendidikan bagi umatnya. Karena itu ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah Iqra, perintah untuk belajar, perintah untuk membaca. Dan membaca itu bukan hanya membaca teks, tapi membaca alam semesta ini, membaca alam raya ini. Karena itu ma'asyarul hadirin, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita untuk sedikit merenung makna pendidikan dalam Islam. Ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam pendidikan itu sering dimaknai dengan kata tarbiyah. Tarbiyah berasal antara lain dari kata roba yarbu yang berarti tumbuh. Kata tarbiyah ini kemudian terambil dari kata robba yurabbi. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24 yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma
kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah sayapmu, bersikaplah sopan santun dan penuh kasih sayang kepada orang tua, pada kedua orang tua. Lalu mintalah kepada Allah, wa qur rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah kedua orang tua kami, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami di saat kami kecil. Mendidik di sini artinya sangat luas, karena dari kata-kata rabbayar yang arti bertumbuh, grow, berkembang. Mendidik berarti mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia, mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri manusia. Ingat bahwa potensi yang kita miliki, seluruh potensi yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita mengembangkan potensi pada diri kita, mengembangkan potensi pada anak-anak kita melalui proses yang disebut dengan pendidikan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi apa yang harus kita kembangkan baik pada diri kita maupun pada generasi muda, pada anak-anak kita? Pertama, tentu saja potensi fisik. Pendidikan dimulai dari pendidikan fisik. Fisik harus sehat, fisik harus kuat, fisik harus punya daya tahan, fisik harus punya daya juang, fisik harus punya daya jelajah. Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat secara fisik lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Bahkan dalam Quran dikatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina minhum. Persiapkanlah pasukan yang kuat, kuat secara fisik, sehingga musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian akan kabur berlarian karena takut dengan kekuatan fisik kita. Orang-orang lain yang melawan kita akan takut. Jadi pendidikan fisik ini sangat penting, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan orang-orang yang kuat secara fisik. Nutrisinya harus baik, latihan fisik harus baik. Karena itu kita harus jaga fisik ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan adalah pendidikan intelektual. Kemampuan berpikir adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Manusia diberikan kemampuan oleh berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan berpikir itu harus kita didik, kita tumbuhkan, kita kembangkan sesuai dengan bidang dan potensi masing-masing. Banyak penelitian tentang kemampuan intelektual manusia yang terus berkembang. Sangat disayangkan kalau kemampuan potensi intelektual kita, potensi intelektual anak-anak muda kita tidak dikembangkan, tidak dididik, dan tidak ditumbuhkan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Pendidikan harus mampu menumbuhkan fisik, menumbuhkan perkembangan intelektual, menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mampu berdakwah. Karena dakwah itu Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahlah untuk jalan agama Allah dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu dengan debat, dengan adu argumen, dan tidak ada orang yang bisa beradu argumen kecuali memiliki kemampuan intelektualitas yang baik, dan intelektualitasnya itu dididik, ditumbuhkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, yang harus kita perhatikan dan kita kembangkan adalah potensi emosional kita. Setiap manusia memiliki emosi, memiliki kemampuan untuk mengatakan baik dan buruk, memiliki respon terhadap hal yang dia hadapi. Ketika masih anak-anak, emosi masih rendah, mudah marah, mudah tersinggung, lebih mementingkan ego dirinya sendiri.
Tetapi kita tumbuh dewasa, remaja dewasa, emosi itu harus dididik dan dikembangkan. Bagaimana sebaiknya orang dewasa bersikap? Betapa banyak kita lihat orang-orang yang dewasa secara fisik, dewasa secara intelektual, tapi tidak dewasa secara emosional, karena emosinya tidak dilatih menghadapi masalah, tidak dilatih untuk menghadapi kekurangan, tidak dilatih untuk menghadapi ketakutan, selalu nyaman hidupnya. Begitu menghadapi masalah, tidak siap dan mudah terperosok, mudah terjadi. Maka emosi kita, emosi anak-anak kita harus kita latih agar menjadi orang-orang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara emosi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat yang harus kita latih, kita kembangkan, kita tumbuhkan adalah moralitas. Moralitas itu mengatur hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana moralitas itu kita kembangkan dan kita didik, adalah bagaimana kita menyadari kehadiran kita di dunia ini sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah. Kita sadari bahwa kita hidup di dunia ini juga menjadi bagian dari komunitas alam ini, menjadi bagian dari penduduk dunia, menjadi bagian dari alam semesta, menjadi bagian dari semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada diri sendiri, bersyukur, taat kepada Allah, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Moral yang baik adalah moral yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi apa yang Allah ajarkan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ketika menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, ada potensi konflik, potensi berbeda pendapat, potensi untuk bertengkar, potensi untuk beradu kepentingan. Disitulah moralitas dipertaruhkan, disitulah moralitas diperlukan. Kita punya kemampuan emosional yang baik dan juga punya moralitas yang baik, memperhatikan kebutuhan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga kita memiliki masyarakat yang adil dan tentram. Yang kelima, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi yang harus dikembangkan adalah potensi spiritualitas pada diri manusia. Apa itu potensi spiritualitas? Potensi spiritualitas adalah potensi kesadaran hidup sebagai makhluk Allah, kesadaran hidup di dunia ini, dan kesadaran untuk menuju kepada tujuan akhir kehidupan kita. Orang yang tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu dari mana dia berasal, dan tidak tahu kemana tujuan hidupnya, akan terombang-ambing dan terlunta-lunta. Banyak anak-anak muda sekarang yang mudah tersesat, mudah galau, mudah mengorbankan diri sendiri atau mengorbankan orang lain karena tidak tahu tujuan hidupnya, mudah terpengaruh oleh ideologi-ideologi sesat karena tidak tahu kemana tujuan hidupnya. Maka pendidikan kita harus mampu menumbuhkan spiritualitas yang tinggi, sehingga semakin sadar sebagai makhluk Allah, semakin sadar sebagai hamba Allah, dan semakin sadar bahwa tujuan akhir hidup kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu mengembangkan potensi kita sebagai manusia, potensi anak-anak kita sebagai manusia secara kafah, secara komprehensif, secara menyeluruh. Hanya orang-orang yang mampu mengembangkan potensi dirinya dengan sebaik-baiknya akan mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jangan terlena oleh hanya kemampuan intelektual yang bagus, jangan terlena hanya dengan kemampuan moral sosial yang bagus, tapi lupa akan potensi spiritualitas kita. Mungkin kita selamat di dunia, tapi kita tidak akan selamat di akhirat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan khutbah singkat ini mengingatkan kita semua terhadap pentingnya pendidikan, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bahwa kita diberi mandat, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi anugerah berupa potensi yang ada pada diri kita. Sudahkah
kita manfaatkan, mengembangkan berbagai potensi itu secara baik, secara benar, dan secara optimal. Jika belum, mari bersama-sama kita perbaiki diri, kita perbaiki untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi alladhi yaliqu bi jalalihi wa qudratihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadat 'abdi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi syari'atihi. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah, i'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wansurna wa iyyahum min masa'ibid dunya wad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumin fi Palestin. Allahumma anta rabbuna wa nahnu 'ibaduka banu 'abidika wa imaik. Na'buduka la ilaha illa anta faghfir lana dhunubana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.